Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadian Saputra dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NPM 200403010029 dari kelas D. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas pertemuan 14 mengenai ketahanan nasional. Penjelasan mengenai ketahanan nasional merupakan konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala ancaman yang ada di suatu negara yang mampu, kuat, dan tangguh. Pada materi selanjutnya saya akan membahas mengenai dimensi asas sifat ketahanan nasional. Yang pertama, dimensi atau aspek ketahanan nasional ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ketahanan ideologi, yang kedua ketahanan politik, yang ketiga ketahanan ekonomi, yang keempat ketahanan sosial budaya, serta yang kelima yaitu ketahanan pertahanan keamanan. Sedangkan asas-asas yang dimiliki dari ketahanan nasional yaitu yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas komprehensif integral atau menyuruh tanpa terpadu, yang ketiga asas mawas ke dalam dan keluar, serta yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga wibawa, yang keempat konsultasi, dan yang kelima kerjasama. Unsur-unsur ketahanan nasional menurut asas yang pertama, 3 asas aspek kehidupan alamiah atau Trigatra. Yang pertama, gatra letak geografis, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk, serta 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra. Yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, serta yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Sedangkan bela negara yaitu bela negara merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman dari instan internal maupun eksternal dari negara tersebut. Bela negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bela negara secara fisik, yaitu terjadi dan terdiri atas dengan cara militer seperti rakyat terlatih, hansip kepolisian, dan TNI, serta bela negara. Sedangkan yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik, yaitu seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal, seperti melaksanakan demokrasi, pengabdian tulus terhadap negara, berkarya dan aktif menanggulangi bencana alam, ikut dalam kegiatan mental, spiritual, dan menyembelih pajak atau membayar pajak dengan tepat, seperti yang dilakukan oleh beberapa warga negara yang sadar akan kewajibannya terhadap negara. Sedangkan unsur-unsur dasar bela negara yaitu terdapat 3, yaitu ada beberapa hal yang menjadi unsur penting diantaranya, yaitu cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Dari ini juga terdapat fungsi bela negara, yaitu yang pertama mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga merupakan kewajiban setiap negara, serta yang keempat merupakan panggilan sejarah tujuan bela negara, yaitu yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bernegara, yang kedua melestarikan budaya dan nama, yang ketiga menjaga identitas dan integrasi negara, serta yang keempat atau yang terakhir yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila. Resep dasar hukum bela negara yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan saya mengenai materi pertahanan nasional, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.